Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah mendoakan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, itu senantiasa dipanjatkan doa, ya Allah, jadikanlah kubur mereka itu raudhah min riyadil jannah, taman dari tamannya surga, dan jangan jadikan kubur mereka itu hufratan, jurang-jurang min khufarin nar, jurang dari jurang-jurangnya neraka. Kenapa ketika bicara tentang surga yang digambarkan itu taman? Karena memang surga itu dari bahasanya saja, itu kata jannah itu sebenarnya juga taman. Jannah itu taman, jadi orang masuk surga itu sebenarnya disuguhi taman yang luar biasa. Nah, indahnya di muka bumi ini sebenarnya yang indah itu ya taman-taman itu indah. Rumah-rumah itu kalau lebih indah lagi kalau di dalam rumah itu ada tamannya, itu lebih indah lagi. Kalau nggak ada tamannya itu kurang. Taman dan agak sepi. Surga itu sepi. Mbak rame ngumpul kayak gini tidak, karena surga itu satu orang itu jatahnya itu sinar matahari, dari bumi ujung etan sampai ujung kulon itu jatahnya orang satu. Ini jangan dibayangkan di bumi, kalau bayangkan di bumi repot, nyapunya gimana, jatah satu orang itu segitu. Ada orang yang, jadi ini gambaran dalam hadis memang unik-unik Pak ya. Ada orang yang masuk surganya itu memang yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dia masuk surga itu tanpa dihisab. Nah, mereka-mereka itu diistilahkan oleh Allah itu sebagai ashabul jannah. Jadi masuknya surga itu diistilahkan dengan ashab. Ashab itu identik dengan pemilik, tuan rumah, ashab. Maka kita suka menyampaikan orang yang mengundang orang yang punya hajat disebut sahibul hajah, sahibul bait, karena ashab. Ini juga sebenarnya sama, sahibul jannah, seakan-akan orang-orang pertama, golongan pertama ini masuk surga itu diistilahkan seperti orang yang memiliki surga. Nah, mereka itu siapa ya? Kalangan para nabi, para tabi'in sholih. Kayaknya kalau kita enggak lah, kita itu enggak kayak gitu. Kecuali kita diajak, nah, itu beda Pak. Kecuali kita diajak oleh orang-orang soleh, disafaati, dia kayak gitu itu beda lagi. Ya caranya gimana gitu ya? Berteman saja sama orang-orang soleh, berteman kepada orang-orang yang hebat, pokoknya gitu, biar dianggap sebagai keluarganya dia. Yang kedua, ada orang yang masuk surga itu memang posisinya agak lumayan bagus, dimasukkan surga oleh Allah. Kata yudkhilunal jannah, yudkhilunal jannah itu artinya dimasukkan surga. Statusnya orang dimasukkan itu seperti orang yang diundang, seperti tamu. Jadi masuk surga itu dihargai oleh Allah luar biasa, kayak tamu. Tapi yang namanya tamu itu tetap masih terbatas. Nggak bisa masuk sembarangan seperti sahibul jannah, orang yang punya surga itu enggak, ini masih terbatas. Nah, itu sudah luar biasa. Kalau kita masuk yang kedua ini luar biasa. Ya, semoga kita masuk ke golongan kedua. Yang ketiga itu, ini gambarannya agak unik. Digambarkan dalam Al-Qur'an yadkhulunal jannah. Orang yang masuk surga ini enggak undangan bukan, tuan rumah juga bukan. Ini biasanya ceritanya itu habis dimbek-mbek di neraka itu. Ya, ini memang gambarannya seperti itu. Orang itu masuk alam barzah, dia dengan
berlimang dosa tapi ada iman di dalamnya. Dosanya banyak. Sudah kayak gitu nggak ada orang yang doain. Di dunia itu nggak punya temen yang doain, yang apa nggak ada ya. Akhirnya dia mau nggak mau harus mempertanggungjawabkan dosanya itu. Malaikat itu sebenarnya itu juga nggak nyaman untuk memasukkan orang ini ke neraka, itu nggak nyaman Pak sebenarnya. Tapi karena orang itu bergelimang dosa, dan dosa itu ternyata saya baca di sebuah hadis itu, orang punya dosa satu saja itu aroma nggak enak yang ditimbulkan itu tercium sampai 12 mil. Dosa satu 12 mil orang lari gak kuat karena mencium aroma dosa itu. Untung saja kita nggak mencium itu, untung. Kalau kita mencium ini bubar nih, di masjid ini bubar. Karena nggak ada orang yang nggak punya dosa kan, ini sengaja diuntungkan. Tapi nanti di akhirat semuanya akan kelihatan. Lah bagaimana kalau orang yang banyak dosa tapi dia punya iman? Mau dimasukkan surga, aromanya masih nggak nyaman. Sementara dosa itu dicuci pakai apa aja juga nggak bisa. Pakai deterjen, pakai apa nggak bisa. Lah bisa-bisanya dicuci itu dengan api. Ini yang repot. Dicucinya itu dengan api. Ibaratnya itu kayak apa ya Pak ya? Kayak aroma ikan asin gitu. Ikan asin itu aroma gak enaknya itu kan nggak bisa hilang. Mulai hilang itu kalau sudah digoreng. Digoreng, bolak-balik, itu mulai aroma yang gak enak itu berubah menjadi aroma agak sedap. Ikan asin. Lah kita itu kalau dosanya banyak itu nanti digoreng sama malaikat, diolah alih, mulai agak sedap itu. Tapi ya jangan dibaik kalau kita baca keterangan, paling tidak itu 500 tahun Mbak. Di neraka itu diolah alih sama malaikat itu. Jangan khawatir nanti gosong, enggak, malaikat itu sudah paham ya gitu. Pasti itu. Tapi kayak gitu 500 tahun kita bayangkan kayak apa. Nah, orang ini setelah selesai kemudian dia masuk surga, kelunyur masuk surga gitu loh Pak. Jadi bahkan yang paling akhir dalam ada keterangannya gini, sampai jatah surga itu sudah habis. Dia menghadap Allah, saya kok disuruh masuk surga, sementara jatah surga itu sudah diambil si A, si B, ini sudah habis semuanya. Maka oleh Allah kemudian dibagi jatah terakhir bagi orang yang masuk surga terakhir ini, itu di dalam hadis itu diterangkan seluas 4 kerajaan di muka bumi. Saat itu yang digambarkan Sam dan lain sebagainya, pakai gambaran-gambaran di Arab itu, ya, 4 kerajaan di muka bumi itu jatahnya orang satu, yang paling kecil. Maka surga itu ya sepi Pak, sepi. Paling kita itu hanya ditemenin ya, bidadari itu aja, itu temennya itu. Tempatnya luas sama bidadari tok, ya kita apa yang kita lakukan dulu bingung sampai itu. Tapi yang perlu kita catat ini gini Pak. Masuk surga mungkin kita masuk. Dan kemungkinan besar lebih ghalabatil dzon. Karena alasan untuk masuk surga itu gampang. Banyak pokoknya ada iman masuk. Tapi yang harus menjadi catatan berikutnya, surga itu ternyata disuguhkan awal surga itu adalah qi'an. Qi'an itu tanah lapang. Tanah lapang yang siap untuk dijadikan taman. Lah persoalannya, kita pernah nanam atau enggak? Itu persoalannya. Jangan-jangan kita masuk surga, masuk, tapi karena kita di dunia nggak pernah nanam, masuk surga loh, kok saya dapatnya cuma tanah lapang tok gitu. Itu akan terjadi Pak. Berbeda dengan si Alu, kok dia ada anggurnya, ada tamannya gitu ada. Jadi surga itu diibaratkan oleh Rasulullah taman. Maka rajin-rajinlah kita nanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita nanam untuk kita panen di akhirat. Kalau nggak pernah kita nanam
Taman-taman itu jangan diibaratkan, jangan diidentikan dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan enggak. Kalau itu ya bro, itu jatah untuk kita masuk surga. Nanem itu adalah dengan amal-amal sunnah, ya trawehnya, ya sodakohnya, ya macam-macam, ya tasbihnya, ya apa itu yang untuk tanaman itu. Nah, kalau cuman sholat 5 waktu, puasa Ramadan tok, ya itu spokpek istilahnya. Itu spokpek itu hanya balik modal saja. Kita nggak punya taman, nggak punya apa. Nah, seperti itu kita gambaran surga itu. Tapi yang neraka itu digambarkan oleh Rasulullah bentuknya jurang-jurang, jurang-jurang, khufrah min khufar. Jadi jurang, tapi jurang-jurangnya itu jurang-jurang, kalau gunung itu gunung Merapi. Jadi gunung yang jurang-jurang yang penuh dengan api. Pokoknya nggak terbayangkan bagaimana itu rasanya orang di sana. Nggak terbayangkan. Maka kita mohon kepada Allah, ya mungkin kita bisa pakai doanya Abu Nuwas itu, saya kira akan menjadikan Allah agak kerepotan. Itu karena doanya itu ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah, aku ini bukan ahli surga, yang aku ya ahli surga. Ilahi lastu lil firdausi ahla, tapi wala aqwa 'alan naril jahim, tapi aku juga gak kuat ya Allah kalau suruh masuk neraka gitu. Fahab li taubatau ya dzal jalali, maka berilah kami ketaubat, terimalah taubatku, dan seterusnya. Ada satu doa yang agak unik Pak, ini dari seorang ulama besar juga. Jadi doanya itu gini, ya Allah, saya hidup ini sudah beriman kepadamu, dan saya senantiasa mengikuti perintah-perintah nabimu. Tapi saya juga suka diganggu oleh setan-setan yang menjadi musuh-musuh itu. Kadang-kadang saya terbawa oleh setan, tapi kadang-kadang saya terbawa oleh perintah Rasul. Ya Allah, doanya begini, kalau saya sedang mengikuti perintah Rasul, itu yang sedih setan. Tapi kalau saya sedang mengikuti ajakan setan, itu yang merasa sedih Rasulmu. Kalau saya masuk surga, itu yang sedih setanmu. Kalau saya masuk neraka, itu yang sedih utusanmu, Rasulmu, kekasihmu, ya Allah. Saya percaya engkau tidak ingin menyusahkan Rasulmu. Itu doanya. Ini kira-kira Allah akan menerima doa kayak apa? Saya percaya ya Allah, engkau nggak ingin menyusahkan Rasulmu. Artinya apa? Kalau engkau masukkan aku ke neraka, saya sedih ya Allah, tapi yang lebih sedih itu Rasulmu ya Allah. Yang bahagia itu iblis, setan itu bahagia ya Allah. Saya nggak percaya engkau akan membahagiakan iblis. Itu doa. Saya kira ya kita berdoa seperti itu. Itu doa-doa yang bentuk kemanjaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.